mimpi membawa komputer kemana saja. Saat ini, laptop telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Mahasiswa membawanya ke kampus untuk mengerjakan tugas. Karyawan menggunakannya saat bekerja di kantor maupun dari rumah. Desainer menciptakan karya visual melalui layar beresolusi tinggi. Programmer menulis jutaan baris kode. Penulis menyusun buku. Musisi merekam lagu. Bahkan seorang pelajar sekolah dasar pun kini mulai terbiasa menggunakan laptop untuk belajar secara daring. Bagi banyak orang, laptop adalah sesuatu yang sangat biasa. Kita membuka tutup layarnya. Menekan tombol daya. Beberapa detik kemudian perangkat itu sudah siap digunakan. Ringan. Cepat. Tipis. Dan mampu bertahan berjam-jam tanpa harus dicolokkan ke listrik. Namun, pernahkah kita bertanya bagaimana semua ini bermula? Bagaimana manusia bisa mengubah komputer yang dahulu memenuhi satu ruangan menjadi perangkat yang cukup tipis untuk dimasukkan ke dalam tas? Jawabannya bukanlah perjalanan yang singkat. Ia adalah kisah panjang yang dipenuhi mimpi, keberanian, kegagalan, dan inovasi selama puluhan tahun. Untuk memahami lahirnya laptop, kita harus kembali ke masa ketika komputer sama sekali tidak dapat dipindahkan. Pada tahun 1940-an hingga 1960-an, komputer bukanlah perangkat pribadi. Komputer adalah mesin raksasa. Bobotnya bisa mencapai puluhan ton. Ukurannya memenuhi satu ruangan. Ribuan kabel menghubungkan setiap komponennya. Puluhan kipas pendingin bekerja tanpa henti. Konsumsi listriknya sangat besar. Hanya pemerintah, militer, universitas, dan perusahaan besar yang mampu memilikinya. Salah satu contoh paling terkenal adalah ENIAC. Komputer ini memiliki berat lebih dari 30 ton dan menggunakan sekitar 18.000 tabung vakum. Untuk menjalankannya diperlukan daya listrik yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan laptop modern, kemampuan ENIAC bahkan jauh lebih rendah dibandingkan kalkulator sederhana yang ada di smartphone saat ini. Meski demikian, ENIAC membuktikan bahwa mesin dapat membantu manusia melakukan perhitungan dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, teknologi mulai berkembang. Penemuan transistor menggantikan tabung vakum. Komputer menjadi lebih kecil. Lebih hemat listrik. Lebih cepat. Kemudian muncul sirkuit terpadu atau integrated circuit yang memungkinkan berbagai komponen elektronik ditempatkan dalam satu chip kecil. Perkembangan ini membuka jalan menuju komputer pribadi. Pada dekade 1970-an, berbagai perusahaan mulai berlomba menciptakan komputer yang dapat digunakan oleh individu. Apple memperkenalkan Apple II. IBM menghadirkan komputer pribadi mereka. Commodore dan Tandy ikut meramaikan pasar. Komputer mulai masuk ke rumah-rumah. Namun ada satu masalah besar. Komputer tetap tidak bisa dibawa kemana-mana. Monitor terpisah. CPU terpisah. Keyboard terpisah. Kabel berserakan di mana-mana. Jika seseorang ingin bekerja di tempat lain, ia harus meninggalkan seluruh pekerjaannya atau membawa perangkat yang sangat merepotkan. Disinilah muncul sebuah pertanyaan sederhana. Bagaimana jika komputer dapat dibawa bepergian? Pertanyaan itu terdengar sangat berani. Karena pada masa itu, hampir semua orang menganggap komputer memang seharusnya berada di atas meja. Tidak ada yang membayangkan komputer bisa dibuka di dalam kereta, di pesawat, di taman, atau di sebuah kedai kopi. Namun beberapa insinyur mulai memiliki mimpi tersebut. Salah satunya adalah Alan Kay, seorang ilmuwan komputer dari Ceros Park.
Pada awal tahun 1970-an, Kay memperkenalkan konsep yang diberi nama Dynabook. Menariknya, Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal. Ia hanya berupa konsep. Namun konsep tersebut sangat revolusioner. Alan Kay membayangkan sebuah komputer tipis yang dapat dibawa oleh anak-anak maupun orang dewasa kemana saja. Perangkat itu memiliki layar datar, menggunakan baterai, mudah dipakai, dan dapat membantu proses belajar. Jika kita melihat gambar konsep Dynabook saat ini, bentuknya justru lebih mirip tablet modern dibandingkan komputer pada zamannya. Sayangnya, teknologi saat itu belum mampu mewujudkan ide tersebut. Komponen elektronik masih terlalu besar. Baterai belum cukup kuat. Layar datar masih sangat mahal. Meski demikian, gagasan Alan Kay menginspirasi banyak peneliti. Ia menunjukkan bahwa masa depan komputer tidak harus selalu berada di atas meja. Beberapa tahun kemudian, Xerox membuat sebuah prototipe lain yang disebut Notaker. Perangkat ini dianggap sebagai salah satu komputer portabel paling awal. Namun bobotnya masih mencapai lebih dari 20 kg. Sulit membayangkan seseorang membawanya ke dalam tas. Meski begitu, langkah tersebut menunjukkan bahwa industri mulai bergerak ke arah yang baru. Kemudian tibalah awal dekade 1980-an. Seorang pengusaha bernama Adam Osborne melihat peluang besar. Ia percaya bahwa para profesional membutuhkan komputer yang dapat dibawa saat bepergian. Pada tahun 1981, lahirlah Osborne 1. Banyak orang menyebut Osborne 1 sebagai komputer portabel pertama yang sukses secara komersial. Namun jika dibandingkan dengan laptop masa kini, bentuknya sangat jauh berbeda. Bobotnya sekitar 11 kg. Layarnya hanya berukuran 5 inci. Tidak memiliki baterai. Artinya, perangkat ini tetap harus dicolokkan ke listrik saat digunakan. Mengapa disebut portabel? Karena dibandingkan komputer desktop pada zamannya, Osborne 1 masih dapat dipindahkan oleh satu orang. Perangkat tersebut bahkan memiliki pegangan seperti koper. Penggunanya dapat membawanya dari satu tempat ke tempat lain. Meskipun berat, konsep ini terasa sangat revolusioner. Para wartawan, akuntan, insinyur, dan pebisnis mulai melihat manfaat memiliki komputer yang bisa dibawa bepergian. Penjualan Osborne 1 cukup baik pada awalnya. Namun perusahaan kemudian melakukan kesalahan besar. Mereka mengumumkan produk baru yang lebih canggih terlalu cepat. Akibatnya, banyak pelanggan menunda pembelian Osborne 1. Penjualan langsung anjlok. Peristiwa ini kemudian dikenal dalam dunia bisnis sebagai Osborne Effect. Istilah tersebut masih dipelajari hingga sekarang sebagai contoh bagaimana pengumuman produk yang terlalu dini dapat menghancurkan penjualan produk yang masih beredar di pasaran. Walaupun perusahaannya akhirnya bangkrut, Osborne telah membuktikan bahwa ada pasar untuk komputer portabel. Perusahaan-perusahaan lain mulai berlomba memasuki industri tersebut. Tidak lama kemudian, Epson memperkenalkan HX20. Perangkat ini jauh lebih kecil. Menggunakan baterai. Memiliki layar LCD. Bahkan dilengkapi printer mini. Sebagian sejarawan teknologi menyebut Epson HX20 sebagai laptop pertama yang benar-benar mendekati konsep modern. Walaupun kemampuan komputasinya sangat terbatas, desainnya mulai memperlihatkan arah masa depan. Komputer tidak lagi harus berbentuk kotak besar. Ia dapat dibuat ringkas, mudah dibawa, dan digunakan di berbagai tempat. Kemudian berbagai produsen lain ikut bersaing. Sharp, Compaq, Toshiba,
TM. Mereka semua mulai mengembangkan komputer portabel dengan pendekatan masing-masing. Sebagian fokus pada ukuran. Sebagian fokus pada daya tahan baterai. Sebagian mencoba meningkatkan performa. Persaingan mulai memanas. Setiap tahun muncul inovasi baru. Layar semakin besar. Keyboard semakin nyaman. Penyimpanan semakin luas. Bobot perlahan mulai berkurang. Para insinyur terus menghadapi tantangan yang sama. Bagaimana membuat komputer lebih ringan tanpa mengurangi kemampuannya? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Setiap gram yang dikurangi membutuhkan inovasi baru. Setiap menit tambahan daya tahan baterai membutuhkan teknologi yang lebih efisien. Setiap peningkatan performa menghasilkan panas yang harus diatasi. Semua tantangan tersebut membuat pengembangan laptop menjadi salah satu bidang teknologi yang paling kompleks. Namun para insinyur tidak pernah berhenti. Karena mereka percaya bahwa suatu hari nanti komputer akan menjadi perangkat pribadi yang benar-benar dapat menemani manusia kemanapun mereka pergi. Dan keyakinan itu perlahan mulai menjadi kenyataan. Pada akhir dekade 1980-an, bentuk laptop mulai semakin mirip dengan yang kita kenal sekarang. Layar dapat dilipat. Keyboard menyatu dengan bodi. Baterai semakin baik. Bobot terus berkurang. Industri komputer sedang bersiap memasuki era baru. Era di mana laptop tidak lagi menjadi barang mewah untuk kalangan tertentu, melainkan akan menjadi alat kerja utama bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dan perubahan terbesar itu akan dimulai pada dekade berikutnya, ketika berbagai perusahaan raksasa saling berlomba menciptakan laptop terbaik di dunia. Lahirnya laptop modern dan persaingan para raksasa teknologi 4. Ketika dekade 1990-an dimulai, dunia komputer sedang berada di titik perubahan yang sangat besar. Komputer pribadi telah masuk ke jutaan rumah dan kantor. Perusahaan-perusahaan mulai mengganti mesin tik dengan komputer desktop. Sekolah dan universitas memperkenalkan laboratorium komputer. Teknologi berkembang begitu cepat sehingga setiap tahun selalu muncul perangkat yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih pintar. Namun ada satu impian yang masih belum sepenuhnya terwujud. Komputer memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi sebagian besar masih harus digunakan di atas meja kerja. Begitu seseorang meninggalkan kantor atau rumah, pekerjaannya pun ikut tertinggal. Para pebisnis yang sering bepergian merasakan masalah ini setiap hari. Seorang eksekutif yang harus menghadiri rapat di kota lain tidak dapat membawa seluruh komputer kantornya. Seorang jurnalis yang meliput peristiwa penting harus menulis catatan di atas kertas, lalu kembali ke kantor untuk mengetiknya. Mahasiswa hanya bisa mengerjakan tugas ketika berada di laboratorium komputer atau di rumah. Semua orang menginginkan kebebasan. Mereka ingin komputer yang dapat dibawa kemana saja. Melihat kebutuhan tersebut, berbagai perusahaan mulai berlomba menciptakan laptop yang benar-benar praktis. Salah satu perusahaan yang bergerak paling cepat adalah Toshiba. Pada tahun 1985, Toshiba memperkenalkan T1100 yang oleh banyak pengamat dianggap sebagai laptop pertama yang benar-benar sukses secara komersial. Berbeda dengan komputer portabel generasi sebelumnya yang masih terasa seperti koper berat, Toshiba T1100 memiliki bentuk yang jauh lebih ringkas. Layarnya dapat dilipat. Keyboard menyatu dengan bodi. Menggunakan baterai isi ulang. Dan cukup ringan untuk dimasukkan ke dalam tas kerja. Bagi banyak orang, inilah pertama kalinya mereka melihat komputer yang benar-benar bisa diajak bepergian. Keberhasilan Toshiba membuat perusahaan lain sadar bahwa masa depan komputer bukan hanya berada di meja kantor. Pasar laptop mulai berkembang dengan sangat cepat.
Di Amerika Serikat, IBM yang dikenal sebagai raksasa komputer dunia tidak ingin tertinggal. Pada tahun 1992, mereka memperkenalkan sebuah produk yang kemudian menjadi legenda. Namanya IBM ThinkPad 700C. Laptop ini langsung menarik perhatian dunia. Desainnya sederhana dengan warna hitam yang elegan. Keyboardnya sangat nyaman digunakan. Namun yang paling terkenal adalah sebuah tombol merah kecil di tengah keyboard. Tombol itu disebut trackpad. Pada masa ketika touchpad belum populer, trackpad memungkinkan pengguna menggerakkan kursor tanpa harus melepaskan tangan dari keyboard. Fitur sederhana ini menjadi ciri khas ThinkPad selama bertahun-tahun. Tidak hanya desainnya yang mengesankan. ThinkPad juga terkenal karena daya tahannya. Laptop ini dirancang untuk para profesional yang sering bepergian. Bodinya kuat. Komponennya andal. Kualitas pemuatannya jauh di atas rata-rata laptop lain pada zamannya. Bahkan kemudian ThinkPad digunakan oleh berbagai lembaga penelitian, perusahaan besar, hingga badan antariksa. Di sisi lain, Apple juga memiliki visi yang berbeda. Perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak ini percaya bahwa komputer seharusnya tidak hanya bertenaga, tetapi juga mudah digunakan. Pada tahun 1991, Apple memperkenalkan PowerBook. Seri ini membawa perubahan besar dalam desain laptop. Apple memindahkan keyboard sedikit ke belakang sehingga di bagian depan terdapat ruang untuk meletakkan telapak tangan. Desain tersebut terasa jauh lebih nyaman dibandingkan laptop-laptop sebelumnya. Menariknya, hampir semua laptop modern saat ini menggunakan tata letak yang serupa. Apple juga memperkenalkan perangkat penunjuk yang lebih praktis, menggantikan berbagai metode lama yang terasa rumit. PowerBook menjadi favorit di kalangan desainer grafis, fotografer, dan pekerja kreatif. Sejak saat itu, persaingan mulai memanas. IBM unggul dalam ketahanan dan performa. Apple unggul dalam desain dan pengalaman pengguna. Toshiba terkenal karena inovasi laptop portable. Sementara perusahaan seperti Compaq, Dell, Gateway, NEC, Fujitsu, dan HP mulai memperkenalkan berbagai model dengan harga yang lebih beragam. Setiap tahun, dunia menyaksikan perubahan yang luar biasa. Layar hitam putih mulai digantikan layar berwarna. Resolusi meningkat. Hard disk menjadi lebih besar. Prosesor semakin cepat. Baterai mulai bertahan lebih lama. Laptop yang dahulu hanya mampu menjalankan program sederhana kini mulai dapat menjalankan perangkat lunak grafis, pengolah kata, hingga presentasi. Pada pertengahan dekade 1990-an, internet mulai berkembang pesat. Awalnya, sebagian besar pengguna masih harus menghubungkan laptop ke jaringan melalui kabel telepon menggunakan modem. Suara khas modem yang berisik menjadi bagian dari kehidupan banyak pengguna komputer saat itu. Kecepatan internet memang sangat lambat jika dibandingkan dengan masa sekarang. Mengunduh sebuah lagu bisa membutuhkan waktu puluhan menit. Mengunduh sebuah gambar berukuran besar bahkan bisa memakan waktu beberapa menit. Namun bagi masyarakat saat itu, kemampuan mengakses informasi dari seluruh dunia melalui laptop terasa seperti keajaiban. Laptop kini bukan lagi sekadar alat mengetik. Ia menjadi jendela menuju dunia. Perubahan ini membuat permintaan terhadap laptop meningkat sangat cepat. Perusahaan-perusahaan mulai membekali karyawannya dengan laptop agar pekerjaan dapat dilakukan di mana saja. Mahasiswa mulai memilih laptop dibandingkan komputer desktop karena lebih fleksibel. Jurnalis dapat langsung menulis berita dari lokasi kejadian. Arsitek dapat menunjukkan desain kepada klien tanpa harus kembali ke kantor. Dokter mulai menyimpan data pasien secara digital. Guru mempersiapkan materi pelajaran menggunakan laptop.
Secara perlahan, laptop mengubah cara dunia bekerja. Namun perjalanan menuju laptop modern masih belum selesai. Masih ada banyak tantangan yang harus diatasi. Bobot laptop masih cukup berat. Baterainya rata-rata hanya mampu bertahan beberapa jam. Kapasitas penyimpanan masih terbatas. Harga laptop berkualitas tinggi juga masih sangat mahal. Karena itu, para insinyur terus mencari cara untuk membuat laptop lebih baik. Mereka mengembangkan prosesor yang lebih hemat daya, layar yang lebih tipis, baterai yang lebih efisien, hard disk dengan kapasitas lebih besar, dan teknologi pendingin yang lebih baik. Memasuki awal tahun 2000-an, sebuah inovasi baru mulai muncul dan mengubah cara orang menggunakan laptop. Namanya adalah Wi-Fi. Sebelumnya, setiap kali ingin terhubung ke internet, pengguna harus menggunakan kabel atau modem. Kini, laptop dapat mengakses internet secara nirkabel. Pengguna cukup duduk di sebuah kantor, kampus, hotel, atau kafe yang menyediakan jaringan Wi-Fi. Dalam hitungan detik, mereka sudah dapat menjelajahi internet tanpa harus memasang satu kabel pun. Inovasi ini terdengar sederhana, namun dampaknya luar biasa. Laptop benar-benar menjadi perangkat yang bebas dibawa kemana saja. Seseorang kini dapat bekerja di taman, di ruang tunggu bandara, di perpustakaan, di kedai kopi, atau bahkan di dalam kereta. Kebebasan inilah yang kemudian melahirkan gaya kerja baru yang kita kenal sekarang. Laptop tidak lagi hanya digunakan oleh pekerja kantoran. Ia menjadi alat utama bagi penulis, fotografer, programmer, editor video, mahasiswa, guru, hingga para pengusaha yang membangun bisnis dari mana saja. Namun revolusi terbesar ternyata belum datang. Karena memasuki akhir dekade 2000-an, dunia akan menyaksikan lahirnya laptop yang jauh lebih tipis, lebih cepat, dan lebih elegan daripada sebelumnya. Persaingan antara Apple, Lenovo, Dell, HP, Asus, Acer, dan berbagai produsen lainnya akan membawa laptop memasuki era baru yang benar-benar mengubah industri komputer. Dan kisah revolusi itulah yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Revolusi laptop, dari ultrabook hingga era laptop berbasis kecerdasan buatan 6. Memasuki akhir dekade 2000-an, perkembangan laptop melaju jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jika pada tahun 1990-an para produsen berlomba membuat laptop yang lebih kecil daripada komputer desktop, kini persaingan berubah menjadi perlombaan menciptakan perangkat yang lebih tipis, lebih ringan, lebih cepat, dan mampu bertahan seharian tanpa harus terus-menerus dihubungkan ke listrik. Teknologi prosesor berkembang pesat. Kapasitas penyimpanan meningkat berkali-kali lipat. Kecepatan internet semakin tinggi. Baterai semakin efisien. Semua perkembangan ini membuat laptop tidak lagi hanya menjadi pelengkap komputer desktop. Laptop mulai mengambil alih peran sebagai komputer utama bagi jutaan orang. Tahun 2008 menjadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah laptop. Di sebuah acara peluncuran produk, Steve Jobs kembali mengejutkan dunia. Di hadapan para wartawan, ia mengambil sebuah amplop kertas berwarna coklat yang tampak biasa saja. Kemudian, perlahan ia mengeluarkan sebuah laptop dari dalam amplop tersebut. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Laptop itu adalah MacBook Air. Bukan karena spesifikasinya yang paling tinggi. Bukan pula karena harganya yang paling murah. Melainkan karena desainnya yang belum pernah dilihat sebelumnya. MacBook Air sangat tipis. Begitu tipis sehingga banyak orang sulit percaya bahwa sebuah laptop lengkap dapat dibuat dengan ukuran seperti itu. Apple menghilangkan berbagai komponen yang dianggap tidak lagi diperlukan.
Mereka menghapus drive CD atau DVD, sesuatu yang saat itu masih dianggap penting. Keputusan ini menuai banyak kritik. Sebagian orang menganggap Apple terlalu berani. Namun beberapa tahun kemudian, hampir semua produsen laptop mengikuti langkah yang sama. Drive optik perlahan menghilang dari hampir seluruh laptop modern. Apple sekali lagi berhasil mengubah arah industri. Melihat keberhasilan MacBook Air, Intel memperkenalkan konsep baru yang disebut Ultrabook. Tujuannya adalah menciptakan laptop Windows yang tipis, ringan, cepat menyala, memiliki daya tahan baterai panjang, dan tetap bertenaga. Banyak produsen langsung menyambut konsep tersebut. Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo, Samsung, MSI. Mereka mulai memperkenalkan berbagai model Ultrabook dengan desain yang semakin elegan. Persaingan kini tidak hanya soal performa. Desain menjadi faktor yang sangat penting. Material aluminium mulai menggantikan plastik pada banyak model premium. Layar semakin tipis. Bezel di sekitar layar diperkecil sehingga ukuran laptop tetap ringkas meskipun layarnya lebih besar. Touchpad menjadi semakin presisi. Keyboard semakin nyaman. Setiap detail diperhatikan. Di saat yang sama, perubahan besar juga terjadi di dalam laptop. Selama bertahun-tahun, hard disk mekanis menjadi standar penyimpanan data. Namun teknologi ini memiliki keterbatasan. Kecepatannya relatif lambat, rentan terhadap benturan, dan menghasilkan suara saat bekerja. Kemudian hadir Solid State Drive atau SSD. Tidak memiliki bagian yang bergerak. Jauh lebih cepat. Lebih hemat daya. Lebih tahan terhadap guncangan. Perubahan ini terasa sangat dramatis. Laptop yang sebelumnya membutuhkan waktu beberapa menit untuk menyala kini dapat digunakan hanya dalam hitungan detik. Membuka aplikasi menjadi jauh lebih cepat. Menyalin file berukuran besar tidak lagi membutuhkan waktu lama. SSD menjadi salah satu inovasi yang paling mengubah pengalaman menggunakan laptop. Perubahan lain datang dari dunia internet. Kecepatan jaringan Wi-Fi meningkat dari generasi ke generasi. Streaming video berkualitas tinggi menjadi hal yang biasa. Penyimpanan awan atau cloud storage mulai digunakan secara luas. Kini pengguna tidak lagi harus membawa semua file di dalam hard disk. Dokumen dapat disimpan secara daring dan diakses dari mana saja. Cara bekerja pun berubah. Semakin banyak perusahaan mengizinkan karyawannya bekerja dari rumah. Para pekerja lepas mulai bermunculan. Desainer grafis dapat melayani klien dari negara lain. Programmer bekerja untuk perusahaan yang bahkan belum pernah mereka kunjungi. Laptop menjadi simbol kebebasan bekerja. Seseorang cukup membawa tas berisi laptop, lalu dapat bekerja hampir di mana saja. Kedai kopi berubah menjadi ruang kerja. Bandara menjadi kantor sementara. Perpustakaan menjadi tempat rapat virtual. Semua itu dimungkinkan karena laptop semakin ringan, internet semakin cepat, dan layanan digital semakin lengkap. Di sisi lain, muncul sebuah kategori baru yang berkembang sangat pesat. Laptop gaming. Pada awalnya, banyak orang menganggap bermain game hanya cocok dilakukan di komputer desktop. Laptop dianggap terlalu lemah, terlalu panas, dan sulit ditingkatkan kemampuannya. Namun produsen seperti Asus melalui seri ROG, MSI, Alienware, Acer Predator, Lenovo Legion, dan HP Omen mulai mengubah pandangan tersebut. Mereka menghadirkan laptop dengan kartu grafis kelas atas, sistem pendingin canggih, layar berkecepatan tinggi, dan prosesor yang mampu menjalankan game-game modern.
Laptop gaming kemudian berkembang menjadi mesin serbaguna. Selain bermain game, perangkat ini juga digunakan untuk mengedit video, membuat animasi 3 dimensi, merancang bangunan, hingga mengembangkan kecerdasan buatan. Performa laptop kini mampu menyaingi banyak komputer desktop. Tidak hanya itu, layar laptop juga mengalami revolusi. Resolusi Full HD menjadi standar. Kemudian hadir layar 2K dan 4K. Panel OLED menghadirkan warna yang lebih hidup. Refresh rate meningkat hingga 120 Hz, 144 Hz, bahkan lebih tinggi. Semua perkembangan ini membuat pengalaman bekerja maupun menikmati hiburan menjadi jauh lebih nyaman. Lalu datanglah tahun 2020. Pandemi COVID-19 mengubah dunia. Jutaan sekolah ditutup. Perusahaan menerapkan sistem kerja dari rumah. Pertemuan tatap muka digantikan oleh rapat virtual. Laptop menjadi salah satu perangkat paling penting di dunia. Permintaan meningkat tajam. Banyak produsen bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan pasar. Dalam waktu singkat, laptop berubah dari perangkat yang hanya dimiliki sebagian orang menjadi kebutuhan utama bagi pelajar, mahasiswa, guru, pekerja kantoran, hingga pemilik usaha kecil. Pandemi mempercepat transformasi digital yang sebenarnya sudah dimulai bertahun-tahun sebelumnya. Setelah pandemi mereda, satu gelombang inovasi baru kembali muncul. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence mulai diintegrasikan langsung ke dalam laptop. Perusahaan seperti Microsoft, Intel, AMD, Qualcomm, Apple, dan berbagai produsen lain mulai merancang perangkat yang mampu menjalankan berbagai tugas AI secara langsung tanpa harus selalu bergantung pada internet. Laptop generasi terbaru kini mampu membantu pengguna menulis dokumen, menerjemahkan bahasa, mengedit foto, memperbaiki kualitas video, hingga membuat ilustrasi hanya dengan beberapa perintah sederhana. Chip khusus untuk AI mulai ditanamkan ke dalam prosesor. Teknologi ini membuat berbagai proses menjadi jauh lebih cepat sekaligus lebih hemat daya. Kini laptop tidak lagi sekadar menjalankan aplikasi. Ia mulai menjadi asisten yang membantu penggunanya berpikir dan bekerja. Namun di balik semua kemajuan tersebut, satu pertanyaan kembali muncul. Seperti halnya komputer desktop yang perlahan digantikan oleh laptop dalam banyak aktivitas, apakah suatu hari nanti laptop juga akan tergantikan? Apakah tablet akan mengambil alih? Apakah kacamata pintar akan menjadi komputer masa depan? Ataukah kecerdasan buatan akan menghadirkan bentuk perangkat yang sama sekali baru? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin belum ada hari ini. Tetapi sejarah telah mengajarkan satu hal. Teknologi tidak pernah berhenti berkembang. Dan setiap generasi selalu melahirkan inovasi yang sebelumnya dianggap mustahil. Perjalanan laptop pun masih jauh dari kata selesai. Penutup, masa depan laptop dan warisan teknologi yang mengubah dunia 7. Perjalanan laptop adalah salah satu bukti paling nyata bahwa teknologi berkembang bukan dalam hitungan tahun, melainkan dalam perjalanan panjang yang dipenuhi keberanian, kegagalan, dan inovasi tanpa henti. Sulit dipercaya bahwa perangkat tipis yang hari ini mampu menjalankan kecerdasan buatan, mengedit video berkualitas tinggi, membuat animasi 3 dimensi, hingga menghubungkan miliaran manusia melalui internet, berawal dari komputer-komputer raksasa yang dahulu memenuhi satu ruangan. Puluhan tahun yang lalu, membawa komputer keluar kantor terdengar seperti sesuatu yang mustahil. Komputer terlalu besar, terlalu berat, terlalu mahal, dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Namun beberapa orang berani membayangkan sesuatu yang berbeda. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti komputer akan menjadi perangkat pribadi yang bisa menemani manusia kemanapun mereka pergi. Mimpi itulah yang melahirkan konsep Dynabot.
Kemudian hadir Osborne 1 yang membuka jalan bagi komputer portabel. Toshiba membuktikan bahwa laptop dapat diproduksi secara massal. IBM menghadirkan ThinkPad yang menjadi simbol keandalan. Apple mengubah cara dunia memandang desain laptop melalui PowerBook dan kemudian MacBook Air. Intel mendorong lahirnya era Ultrabook. Sementara berbagai produsen seperti Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, MSI, Samsung, dan banyak perusahaan lainnya terus berlomba menciptakan laptop yang lebih ringan, lebih cepat, dan lebih efisien. Setiap perusahaan memiliki peran dalam perjalanan panjang ini. Tidak ada satu merek yang membangun sejarah laptop sendirian. Semuanya saling mendorong melalui persaingan yang sehat. Karena persaingan itulah, setiap tahun kita melihat inovasi baru. Prosesor yang semakin hemat daya. Layar dengan kualitas yang semakin tajam. Baterai yang mampu bertahan lebih lama. Penyimpanan yang semakin cepat. Dan desain yang semakin tipis. Hari ini, laptop bukan lagi sekadar alat kerja. Ia telah menjadi pusat produktivitas bagi jutaan orang di seluruh dunia. Mahasiswa menggunakannya untuk belajar. Guru menyusun materi pelajaran. Programmer membangun perangkat lunak yang digunakan jutaan orang. Arsitek merancang gedung pencakar langit. Dokter mengakses data pasien. Musisi menciptakan lagu. Editor menghasilkan film. Desainer membuat karya visual. Pengusaha membangun perusahaan. Bahkan banyak orang memulai bisnis mereka hanya dengan sebuah laptop dan koneksi internet. Laptop telah membuka peluang yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Seseorang yang tinggal di kota kecil kini dapat bekerja untuk perusahaan di negara lain. Seorang kreator konten dapat menghasilkan karya yang ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Seorang pelajar dapat belajar langsung dari universitas terbaik melalui internet. Semua itu dimungkinkan karena evolusi laptop yang terus berkembang selama puluhan tahun. Namun perjalanan teknologi tidak pernah berhenti. Kini dunia sedang memasuki era baru. Era kecerdasan buatan. Laptop generasi terbaru mulai memiliki kemampuan memahami bahasa manusia, membantu menulis dokumen, membuat presentasi, mengedit foto dan video secara otomatis, hingga menerjemahkan berbagai bahasa dalam hitungan detik. Perkembangan ini baru permulaan. Di masa depan, laptop kemungkinan akan menjadi jauh lebih pintar. Perangkat tidak lagi hanya menunggu perintah. Ia akan mampu memahami kebutuhan penggunanya, memberikan saran, bahkan menyelesaikan berbagai pekerjaan secara otomatis. Selain kecerdasan buatan, para produsen juga sedang mengembangkan berbagai teknologi baru. Laptop dengan layar lipat yang dapat berubah menjadi tablet. Layar transparan. Baterai yang bertahan berhari-hari. Material yang lebih ringan tetapi lebih kuat. Chip yang jauh lebih hemat energi. Semua itu sedang dikembangkan di berbagai laboratorium penelitian di seluruh dunia. Mungkin 10 atau 20 tahun dari sekarang, bentuk laptop akan sangat berbeda dibandingkan yang kita gunakan hari ini. Bisa jadi keyboard fisik mulai digantikan oleh teknologi sentuh yang lebih canggih. Atau mungkin layar akan digantikan oleh proyeksi hologram. Bahkan ada kemungkinan sebagian fungsi laptop berpindah ke kacamata pintar atau perangkat realitas campuran. Tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa masa depan. Namun jika sejarah mengajarkan sesuatu kepada kita, jawabannya sangat jelas. Teknologi akan terus berubah. Perusahaan yang mampu beradaptasi akan bertahan. Sementara mereka yang berhenti berinovasi perlahan akan tertinggal. Pelajaran inilah yang terus berulang dalam sejarah dunia teknologi. Dari komputer tabung vakum ke komputer pribadi.
Dari komputer pribadi menuju laptop. Dari laptop menuju era komputasi awan. Dan kini menuju era kecerdasan buatan. Setiap generasi selalu membawa perubahan yang lebih besar daripada sebelumnya. Mungkin suatu hari nanti, generasi mendatang akan melihat laptop seperti kita melihat mesin tik hari ini. Sebuah teknologi yang pernah mengubah dunia, sebelum akhirnya digantikan oleh inovasi yang lebih modern. Namun apapun yang akan terjadi di masa depan, satu hal tidak akan berubah. Laptop telah meninggalkan warisan yang sangat besar bagi peradaban manusia. Ia membuat ilmu pengetahuan lebih mudah diakses. Membuka peluang ekonomi baru. Menghubungkan manusia lintas negara. Dan memungkinkan siapa saja untuk belajar, berkarya, dan bekerja dari hampir setiap sudut dunia. Perjalanan panjang laptop membuktikan bahwa sebuah ide sederhana dapat mengubah kehidupan miliaran orang. Semuanya berawal dari satu mimpi. Bagaimana jika komputer bisa dibawa kemana saja? Pertanyaan sederhana itulah yang akhirnya melahirkan salah satu perangkat paling berpengaruh dalam sejarah teknologi. Dan siapa tahu, mungkin saat ini, di sebuah laboratorium kecil di suatu tempat di dunia, ada seseorang yang sedang mengembangkan teknologi baru yang suatu hari nanti akan menggantikan laptop, sebagaimana laptop dahulu menggantikan banyak perangkat sebelumnya. Kita mungkin belum mengetahui bentuknya. Tetapi sejarah telah membuktikan bahwa setiap revolusi besar selalu dimulai dari sebuah mimpi yang tampak mustahil. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang evolusi laptop dari masa ke masa. Kalau Anda menikmati video dokumenter sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa like video ini agar semakin banyak orang bisa menemukannya. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dokumenter menarik berikutnya tentang sejarah komputer, internet, smartphone, kecerdasan buatan, hingga berbagai penemuan yang mengubah dunia. Jangan lupa juga share video ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang menyukai dunia teknologi. Dukungan sederhana dari Anda sangat berarti dan menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan dokumenter berkualitas. Terakhir, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah laptop masih akan menjadi perangkat utama dalam 20 tahun ke depan atau akan digantikan oleh teknologi baru? Saya ingin membaca pendapat dan prediksi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Tamat.